Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video lanjutan, yaitu soal Penmaba UNJ 2016 kode 11. Ini part 2-nya. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Baik, langsung saja kita masuk ke nomor 24. Baterai lithium Li-ion adalah baterai isi ulang yang digunakan dalam berbagai perangkat digital. Saat digunakan, baterai tersebut bekerja sesuai setengah reaksi. Li menghasilkan Li pos ditambah elektron. Jika dalam baterai tersebut terdapat 3,5 gram lithium, Ar-nya sama dengan 7, berapa lama baterai tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan arus listrik sebesar 2 ampere? Nah, untuk soal nomor 24, ini materinya mengenai yang namanya hukum Faraday. Dari sini, berarti diketahui massa dari si lithium itu sebesar 3,5 gram. Kemudian, Ar dari lithium itu 7, arus listrik I-nya sebesar 2 ampere. Yang ditanya adalah berapa lama baterai, berarti waktu. Nah, ini adalah hukum Faraday. Jadi kalau ada diketahui IT, itu merupakan hukum Faraday yang pertama. Jadi kalau hukum Faraday pertama, ini dirumuskan dengan mol sama dengan I T per PbO dikali F. Oke. Mol karena diketahui adalah gram, maka kita gunakan pakai rumus gram per mr. Berarti sini boleh gram per Ar sama dengan I kali T per PbO kali 96.500. Baik, langsung saja. Berarti di sini gramnya adalah 3,5 per Ar-nya itu 7, I-nya 2 ampere, T-nya yang ditanya per PbO karena ini adalah lithium logam, berarti PbO-nya sama dengan muatannya, berarti positif 1. Berarti sin 1 kali 96.500. 7 dibagi 3,5 ini 2, berarti 4. Berarti T-nya 96.500 dibagi 4. Itu sekitar 24.125 sekon. Kalau kita kerubah ke jam, ini setara dengan 6,7 jam. Sehingga jawabannya adalah cacing. 25. Beberapa waktu lalu di wilayah Sumatera terjadi kabut asap akibat terbakarnya hutan gambut. Di antara partikel berikut yang tidak terbentuk pada peristiwa tersebut adalah, untuk nomor 25, ini tentang pencemaran udara. Jadi, pencemaran udara yang diakibatkan oleh terbakarnya hutan gambut itu adalah, yang pertama ada gas karbon monoksida. Berarti ada gas CO, metana CH4, SO2, nitrogen oksida ini adalah NOx. Jadi boleh NO, boleh NO2, seperti itu. Kemudian ada si CO2,
kemudian ada si nitrous oksida atau N2O. Oke, kita cek. Berarti CO2 ada, CO ada, NO ini ada, N2O juga ada, SO2 juga ada. Berarti nomor 25 itu semua jawabannya benar. Jadi yang tidak terbentuk itu tidak ada ya. Jadi nomor 25 itu tidak ada jawabannya. Next, nomor 26. Bilangan koordinasi atom pusat pada kompleks CrCl2 En2 2 kali SO4 adalah. Nah, baik, katanya kan di sini topiknya itu adalah tentang senyawa kompleks. Nah, dia tanya tentang bilangan koordinasi. Jadi kita tuliskan dulu definisi dari bilangan koordinasi. Nah, kalau bilangan koordinasi itu menyatakan jumlah ligan yang terikat pada kation logam transisi. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Nah, nanti di sini ligan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada nanti masuk ke monodentat, kemudian bidentat, kemudian polidentat. Nah, kalau dia monodentat berarti ligannya menyumbang satu atom donor. Artinya dia mendonorkan satu pasang elektron bebas. Tapi kalau misalnya bidentat itu adalah ligan yang mempunyai dua atom donor dan keduanya dapat digunakan untuk mengikat ion atau atom pusat. Nah, contoh dari bidentat itu seperti etilen diamin, oksalato juga. Nah, ini senyawa kompleksnya adalah CrCl2 En 2 kali. Berarti ini CrCl2 En 2 kali SO4. Tadi bilangan koordinasi jumlah ligan. Nah, ligannya di sini kan ada si klor dengan si etilen diamin. Klor itu termasuk ke dalam ligan monodentat. Artinya dia nanti mendonorkan satu. Berarti nanti bilangan koordinasi ini kan 1 kali 2 berarti 2 tambah etilen diamin. Etilen diamin ini adalah termasuk bidentat. Berarti nanti dia mendonorkan 2. Berarti sih nanti 2 kali 2 maka 4. Nah, kan tadi ligan itu adalah yang terikat dengan si kation atau unsur transisi. Makanya inilah ligannya, ini ligannya. Jadi ligannya ada 2 jenis. Bilangan koordinasinya ada 2 tambah 4 sama dengan 6. Sehingga jawabannya nomor 26 adalah entok. 27. Larutan CrNO3 2 kali 0,01 molar sebanyak 100 ml di elektrolisis sehingga semua logam krom dapat diendapkan di katoda. Jika larutan sisa elektrolisis tersebut akan dinetralkan, maka volume larutan NaOH 0,1 molar yang diperlukan adalah. Nah, di sini ini merupakan topik dari yang namanya elektrolisis. Diketahui molaritas dari CrNO3 2 kali 0,01 M, volumenya itu sebesar 100 ml. Nah, hasil elektrolisis dinetralkan dengan si
si NaOH, di mana molaritasnya adalah 0,1 molar. Yang ditanya adalah berapa volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan larutan yang ada di sini. Nah, berarti larutan CrNO3 dua kali itu harus kita elektrolisis terlebih dahulu. Berarti di sini CrNO3 dua kali ionisasi Cr3 pos tambah 2NO3 min. Berarti katoda anoda Cr3 pos, berarti ini menjadi Cr, yaitu logam krom semua diendapkan. NO3 min ini adalah sisa asam oksi, sehingga persamaannya menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif tambah U2 tambah 4 elektron. Baik, berarti dari sini ini kita samakan ya. Berarti ini elektronnya ini kali 4, ini kali 3, karena di sini 3, di sini 4, berarti kali 4 kali 3. Nah, berarti dari sini hasil elektrolisisnya adalah 4Cr3 pos ditambah 6H2O menghasilkan elektronnya mati 12. 4Cr tambah 12H pos tambah 3U2. Nah, yang diketahui adalah molaritas CrNO3 dua kali. Jadi kita cari terlebih dahulu mol dari si CrNO3 dua kali. Rumus mencari mol adalah M kali V. Mol CrNO3 dua kali itu kan sama dengan mol yang ada di Cr. Karena kalau misalnya di sini molnya adalah X, berarti kan di sini X. Berarti sama. Nah, kita cari dulu molnya. Apa rumus mencari mol? Molaritas kali volume. Molaritas kali volume. Molaritasnya 0,01 kali 100 mili. Berarti ini 1 milimol. Katanya hasil elektrolisis itu dinetralkan dengan NaOH. NaOH ini adalah basah, berarti dinetralkan dengan si asam. Ini asamnya. Nah, kalau di sini 1 milimol, berarti kita carilah mol dari si positif. Berarti caranya pakai perbanding koefisien. 12/4 dikali 1. Sama dengan, ini habis ya, 3. Berarti 3 milimol. Nah, hasilnya itu kan tadi di elektrolisis. Berarti hasil elektrolicisnya maksud saya dinetralkan. Berarti reaksinya kan gini, H+ tambah NaOH ini akan menghasilkan Na+ tambah H2O. Oke, ini udah setara ya, hanya 2, ini 2, O-nya 1, Na-nya 1. Nah, jika di sini adalah 3 milimol, berarti punya NaOH juga sama, 3 milimol karena perbandingan koefisiennya sama 1/1. Nah, yang ditanya adalah volume. Rumus mencari volume adalah mol per M. Berarti sini molnya 3 milimol per 0,1 sama dengan 30 mililiter. Karena sini milimol. Kalau di sini mol, berarti sini liter. Sehingga jawabannya adalah cacing. 28. Fuel cell dipercaya sebagai sumber energi masa depan dan ramah lingkungan karena bekerja sesuai reaksi H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O deltanya minus 242 kJ per mol. Jika untuk menggerakkan mobil sejauh 1 km diperlukan energi sebesar 200 kJ, berapa jauh mobil dapat bergerak jika mobil tersebut membawa 3 kg hidrogen dalam tangki 1 liter? Suhu tangki penyimpanan hidrogen 27 derajat Celcius. Nah, sebenarnya ini masuk ke topik yang namanya termokimia. Ini ada persamaan reaksinya. Kemudian katanya seperti ini. Jika untuk menggerakkan mobil sejauh 1 km, berarti diketahui kalau menggerakkan sebesar 1 km,
ini energinya atau kalornya itu sebesar 200 kJ. Berapa jumlah mobil dapat bergerak jika mobil tersebut membawa, berarti massa dari hidrogen ini 3 kg. Kalau kita rubah ke gram kan kali 1000 ya, berarti jadi 3000 gram. Kemudian dalam tangki 1 liter, berarti volumenya itu 1 liter. Nah, berarti di sini kita cari energinya. Energi pada saat kapan? Energi pada saat gas hidrogennya sebesar 3000 kg. Berarti hubungan delta H dengan energi atau kalor itu adalah rumusnya delta H sama dengan min Q per mol. Berarti delta H-nya adalah hidrogen. Di sini hidrogennya 1 ya. Berarti 1 mol untuk minus 242 kJ per mol. Kita langsung aja di sini kita buat minus 242 kJ per mol sama dengan min Q per mol. Rumus mencari mol adalah gram per mr. Berarti gramnya 3000 gram per H2 ARH 1 kali 2 berarti 2. Oke, berarti ini habis ya. Ini habis. Ini jadi 1500 kali 242. Berarti Q-nya adalah 363.000 kJ. Nah, berarti menghasilkan energi sebesar 363.000 kJ. Nah, kalau tadi katanya 1 km itu 200, berarti kalau 363.000 berapa kilometer? Udah, kita buat aja seperti ini. 1 km itu kan untuk 200 kJ. Berarti kalau misalnya X kilometer, ini adalah 363.000. Oke, berarti habis ya. Ini habis. Berarti 363 dibagi 2. Berarti itu X-nya adalah 1815 km. Sehingga jawabannya adalah dodol. 29. Garam sukar larut mana yang kelarutannya paling kecil dalam air? Untuk soal nomor 29, ini topiknya mengenai KSP atau hasil kali kelarutan. Nah, katanya kelarutan yang paling kecil. Berarti kalau dia kelarutannya paling kecil, maka harga S-nya itu kecil. Nah, untuk soal nomor 29, kita pakai triknya saja ya. Jadi triknya seperti ini. Jadi untuk mencari S-nya itu adalah 10 pangkatnya. Jadi 10 pangkatnya dibagi dengan yang namanya jumlah ionnya. Misalnya gini, option A. S-nya sama dengan 10 pangkatnya adalah minus 12. Per jumlah ionnya, Ag-nya 2, CO3-nya 1. Berarti jumlahnya 3. Minus 12 bagi 3, minus 4. Yang B, S-nya minus 9. Dibagi, CO-nya 1, Br-nya 1. Berarti 2. Sama dengan minus 4,5. Yang C, S-nya minus 8 per Ca-nya 1, C2O4-nya 1. 2 minus 4. Berikutnya yang D, minus 5 per Pb-nya 1, Cl-nya 2. Berarti jumlahnya 3.
adalah minus 1,67. Yang E, S sama dengan minus 10 per jumlah ionnya BA-nya 1, CR4-nya 1. Berarti 2 sama dengan minus 5. Nah, kelarutan yang paling kecil itu adalah yang entok ya, minus 5. Maka jawabannya entok. Nah, bolehnya pakai rumus cepat ini adalah kalau di sini sama. Jadi ini sebenarnya ini adalah 5,0 di sini. Ini soalnya. Jadi nggak boleh misalnya gini. Nah, ini kan jelek nih. Jadi nggak boleh misalnya yang di itu adalah jadi 17 kali 10 pangkat 6. Jadi minus 6 per 3. Jadi minus 2 nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya di sini satu angka belakang koma, ini satu angka semuanya harus satu angka belakang koma. Jadi kalau di sini pembulatan semuanya harus pembulatan. Baru boleh pakai rumus cepat ini. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir, nomor 30. Perhatikan beberapa persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksi menunjukkan air bersifat basa adalah, nah baik, dari sini adalah pertanyaannya tentang air yang bersifat basa. Berarti patokan kita adalah ke air, di mana rumus air itu adalah H2O. Ini topiknya adalah teori asam basa. Yang pertama, HCO2H tambah H2O menghasilkan HCO2- tambah H3O+. Nah, ini adalah teori asam basa menurut yang namanya Bronsted-Lowry. Jadi kalau teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam itu, langsung aja ya, ke triknya aja. Jadi kalau Bronsted-Lowry itu PABK, pasangan asam basa konjugasi. Nah, apa ciri-ciri pasangan asam basa konjugasi? Yang pertama harus mirip, yang kedua beda 1H positif. Jadi bedanya hanya 1, kalau 2 nggak boleh. Hanya paling banyak itu asam, hanya paling sedikit itu basa. Nah, H2O itu miripnya sama H3O+. Ini hanya 2, ini hanya 3. Berarti ini lebih sedikit ya. Kalau lebih sedikit, maka di sini adalah basa, di sini adalah asam konjugasi. Next, berikutnya di sini H2O itu miripnya sama si OH-. Berarti ini hanya 2, di sini 1. Berarti di sini dia sebagai asam, maka di sini sebagai basa konjugasi. Nah, untuk yang nomor 3, ini CuSO4 tambah 6H2O menghasilkan CuH2O 6 kali 2 pos tambah SO4 2-. Nah, di sini dia menghasilkan yang namanya senyawa kompleks. Berarti untuk option yang ketiga itu adalah mengenai teori asam basa menurut Lewis. Jadi asam basa menurut Lewis. Nah, kalau dia asam basa menurut Lewis, kalau menghasilkan yang namanya senyawa kompleks, ingat aja gini, kalau dia asam, itu dia yang sebagai atom pusat. Atom pusatnya itu yang mana? Atom pusatnya adalah yang berupa logam. Ya, atom pusatnya yang berupa logam. Sedangkan basa biasanya pada umumnya adalah ligannya. Nah, dari sini kan senyawa kompleksnya ini, berarti atom pusatnya adalah yang logam, berarti ini CO. CO itu adalah sebagai asam, kemudian H2O ini adalah ligannya. Berarti H2O itu sebagai basa. Berarti di sini yang asam